Terus singkat cerita, setelah saya ulang tahun selesai dirayakan di diskotik, saya tidur di hotel satu kamar dengan papa saya. Ini agak memilukan sebetulnya, cuma saya sensor ya. Apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan saya, papa saya jatuh cinta sama saya. Saya kagetnya luar biasa. Saya disuruh lepas baju, saya kaget. Selamat malam Pak Apa Yusuf. kabar? Baik Pak. Ya, Bu Ningrum, kameranya bisa dituruni sedikit supaya posisinya bisa lebih presisi dengan layar. Ya, oke, mantap. Ya, puji Tuhan. Ya. Orang kalau sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus, maka wajahnya dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai yang luar biasa. Haleluya. Dengan orang-orang yang dipenuhi dengan damai sukacita, maka orang itu membawa berkat buat kita semua. Amin. Ya, Haleluya. inilah ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, pada malam hari ini kita akan diberkati dengan kesaksian beliau, karena beliau akan menceritakan bagaimana pahitnya hidupnya, bagaimana menderitanya, bagaimana lika-liku bahkan terjebak dengan dosa-dosa yang mematikan, bahkan situasi yang sangat-sangat membuat narasumber ini putus asa. Tapi pada saat beliau memanggil nama di atas segala nama, nama yang sangat berkuasa di dalam hidup ini, maka Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Di dalam imannya sebelumnya, ya, narasumber berdoa, memanggil Allah SWT, dan Allah SWT tidak pernah datang-datang dan menjawab doanya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Terima kasih Mbak Ningrum sudah hadir, dan ini saatnya untuk Mbak Ningrum bisa memberkati kita semua lewat kesaksian yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Anda. Oke, Mbak Ningrum, silakan Anda bisa sampaikan kepada kita semua apa yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup Anda. Silakan, Mbak Ningrum. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan Shalom, selamat malam semua saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, senang saya bisa berada di sini ya. Dan ini pertama kali bisa saya live secara YouTube ya. Biasanya kesaksian saya itu dari seorang ke seorang gitu kan. Kalau ada customer atau teman atau saudara baru saya live. Terima kasih. Dulu saya adalah seorang muslim. Pada waktu kecil saya diajarkan sholat tentunya pada nenek saya. Dan dalam keluarga saya tidak ada satupun yang ada keturunan dari Kristen begitu ya. Dari nenek, opa-opa, eyang-eyang, tidak ada sama sekali. Kalau kejawen iya, tapi kejawennya akhirnya Islam, kejawen Islam begitu kan. Singkat cerita, pada waktu saya dari kecil sampai SD, sampai kakek saya dulu dirawat oleh kakek sama nenek karena orang tua saya berpisah, cerai. Akhirnya saya dirawat oleh kakek dan nenek. Kemudian pada waktu saya SD, kakek saya meninggal dan akhirnya saya harus dirawat oleh nenek. Cuma waktu itu nenek mengalami permasalahan ekonomi. Waktu ditinggal Eyang Kakung, kehidupannya morat-marit. Eyang Kakung meninggalkan banyak hutang karena ditipu orang. Akhirnya saya tinggal sama Bude. Eyang saya pergi ke Solo untuk bekerja mencari nafkah demi menghidupi sekolah saya, menghidupi kakak saya, maksudnya om saya. Saya masih punya om yang kecil sebaya dengan saya pada waktu itu. Singkat cerita, saya diasuh oleh Bude yang begitu mengasihi saya sampai SMP. Tapi Bude saya waktu itu keadaannya kurang mampu istilahnya untuk makan aja kan, sampai pinjem-pinjem menggadein baju atau apa. Sehingga Bude saya ini punya Pak D ipar yang kaya tapi nggak punya anak. Lalu Pak D ipar itu ingin mengangkat saya sebagai seorang anak. Lah, disitulah saya akhirnya dengan kerelaan hati Bude sama nenek saya sebetulnya nggak tega melepaskan saya. Akhirnya saya tinggal sekolah diasuh oleh Pak D dan Bude angkat itu. Singkat cerita, Pak D dan Bude angkat memang kaya, tapi pada waktu itu ada permasalahan juga. Akhirnya saya pun lepas tinggal di situ sendiri. Akhirnya tinggal sama Pak D, suaminya Bude saya. Itu di situ saya tinggal di sebuah hutan karena Pak D saya seorang perhutani. Saya tinggal di hutan di situ sama Pak D saja berdua. Nah, di situ saya awalnya jatuh mengenal tentang apa itu narkoba, apa itu merokok. Begini ceritanya, pada dasarnya dulu saya seorang yang baik, istilahnya ya, suka itu belajar, nurut sama guru. Dalam keluarga saya pinter lah, dalam keluarga paling nggak saya bisa mengaji lah, meskipun nggak lancar-lancar amat, kebanggaan pada waktu itu. Tapi seiringnya waktu, di situ saya mengalami proses yang luar biasa. Saya tinggal di tengah hutan dengan seorang Pak D. Pak D pun juga membawa teman. Sebetulnya saya nggak mau menceritakan ini karena saya pun rindu Pak D saya diselamatkan, karena saya saat ini pun juga mengasihi Pak D saya. Nah, saya cerita sedikit aja. Pada waktu itu
bagaimana saya awal jatuh dalam dosa ya. Pada waktu itu Pak D saya memperkenalkan saya merokok, saya ikutin. Tapi hati Pak D itu mengenalkan saya narkoba, jenis waktu itu koplo ya, ganja, saya ikutin, tapi kok ngeliyeng gitu kan. Akhirnya waduh kok ngeliyeng, saya ingat besok saya ujian, enggak deh. Saya pertama kali pakai, saya ngeliyeng, saya nggak bisa bangun 2 hari, saya kapok dan kapok, ipat-ipat, nggak mau lagi pakai narkoba. Pada suatu malam kembali Pak D saya ngasih itu maksa. Habis itu saya curiga, loh kok maksa? Gitu ya, terus akhirnya saya umpetin itu obat di bawah kasur. Apa yang terjadi, malam hari pintu saya didobrak. Saya nggak mau menangis cerita ini ya, karena itu sudah dulu. Sekarang saya sudah menang gitu kan. Cuma ini flashback aja, awalnya saya jatuh dalam dosa kenapa gitu kan. Terus akhirnya Pak D saya punya pikiran yang buruk. Tetapi pada waktu itu saya dengan sekuat tenaga menyelamatkan diri saya, akhirnya saya selamat. Terus akhirnya malam-malam berikutnya saya takut pulang ke rumah. Saya akhirnya tidur ke rumah teman, mengumpulkan teman cowok-cowok, tak suruh kita temenin saya, meskipun mereka sungkan karena ada Pak D saya paksa mereka ayo, karena yang bisa menemani saya sampai malam hanya teman-teman cowok. Teman-teman cowok kampung-kampung preman-preman malah baik-baik, hormat-hormat sama saya. Terus pada waktu itu saya setiap malam ketakutan, setiap malam saya ketakutan. Akhirnya itu sampai saya lulus SMA, saya sampai lulus SMP. Sampai saya lulus SMP, lalu saya kembali ke kota Jombang. Waktu itu saya tinggal di Bojonegoro. Ke kota Jombang, habis gitu saya dibilangin tetangga, kamu Rum, bapakmu itu lo soge, bapakmu itu lo kaya, coba kamu cari bapakmu di rumah ini gitu kan. Saya berniat mencari bapak saya sembunyi-sembunyi gitu, dibantu dengan tetangga-tetangga yang ada gitu kan. Dengan sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya ketahuan bude saya cemburu nangis. Lu Ningrum kalau sudah ketemu bapaknya nanti gimana aku kan yang besarin, aku yang gini, nanti kalau dia diambil orang gimana gitu kan. Bude itu sayang banget sama saya. Terus pada waktu itu namanya anak kepingin tahu ya, saya carilah bapak itu. Akhirnya suatu saat bapak ketemu, bapak itu papa saya datengin sekolah saya. Waduh keren, pada waktu saya biasanya hidup kekurangan ya. Di sekolah waktu itu saya sekolahnya desa sekali, desa pokoknya di tengah-tengah sawah. Saya sekolah dicariin papa membawa sedan, pada waktu itu belum ada handphone, bapak saya sudah pegang handphone. Waktu itu jarang yang punya mobil, bapak saya sudah bawa mobil. Nyemput saya ke sekolah, nyari saya dan ingin tahu cari saya. Waduh saya dipanggil, waktu itu saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk datengin. Rum, ini ada bapak kamu yang mau nyari. Wah rasanya hati itu gindrang gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita saya ketemu dengan papa saya peluk erat papa saya peluk erat papa saya tuh mengasihi saya juga. Terus akhirnya pada suatu saat papa saya cerita sama saya, kamu sebentar tahun, ingat papa ingin menghabiskan waktu-waktu masa-masamu itu sama kamu, karena papa nggak pernah ketemu kamu nggak boleh pacaran dulu, karena papa pengen kamu fokus sama papa karena nggak pernah ketemu. Saya bilang oke gitu kan, saya senang, secara manusia saya senang gitu kan. Tapi pada waktu itu kesenangan saya nggak bertahan lama. Setelah saya ketahui papa saya waktu itu saya disuruh tinggal sama mama tiri saya sayang banget sama saya, menerima saya apa adanya, cinta banget sama saya tinggal sama papa tiri saya. Terus pada waktu usia ke-17 tahun, papa saya ingin membuat pesta besar-besaran pada ulang tahun saya diajak ke diskotik. Nah pada waktu itu saya kan sekolah di desa, tak kenal namanya diskotik. Diajaklah papa dirayakan diskotik sama teman-teman kantornya. Saya dikasih inek, saya dikasih ya sedikit minuman, habis gitu sambil diawasin gitu kan ya, dikenalin teman-temannya. Saya nggak berpikiran macam-macam, papa cuma bilang gini, Rum, kalau kamu ke diskotik hanya sama papa, karena papa takut kalau kamu sama yang lain kamu salah jalan. Papa hanya ingin saat ini kamu biar tahu, oh ini loh dunia luar, oh gini loh kalau papa kerja itu ke diskotik bukan untuk apa-apa, bukan main cewek, tapi untuk entertain klien seperti itu. Saya percaya aja pada waktu itu. Terus singkat cerita, setelah saya ulang tahun selesai dirayakan di diskotik, saya tidur di hotel satu kamar dengan papa saya. Ini agak memilukan sebetulnya, cuma saya sensor ya. Apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan saya, papa saya jatuh cinta sama saya. Saya kagetnya luar biasa. Saya disuruh lepas baju, saya kaget. Lalu akhirnya saya sembunyi di kamar, ngumpet nggak keluar-keluar. Saya nggak ceritakan mendetailnya karena saya nggak mau sedih ya. Ngumpet di dalam kamar mandi, nggak mau keluar sama sekali. Saya sensor ya. Terus akhirnya saya bisa bertahan malam itu. Hati yang hancur ya, secara manusia kecewa. Terus akhirnya saya pulang bersama papa. Pada waktu itu saya sudah nggak hormat lagi kepada papa, sudah enggak.
Akhirnya saya pulang ke rumah, saya nggak mau pulang ke rumahnya papa. Saya mau pulang ke rumahnya budi saya. Karena di dalam rumah budi saya merasakan ketenangan cinta. Tetapi namanya budi saya nggak ada uang. Yang saya pun nggak ada uang menyekolahkan saya. Mau nggak mau saya harus pulang ke rumah papa untuk minta sang uang sekolah. Akhirnya saya nggak pulang ke rumahnya papa saya. Gimana saya caranya ini bisa pulang cari bawa uang? Akhirnya saya itu nggak tahu kok bisa punya kenalan om-om. Nah, yang punya kafe. Di situ saya kenalan, saya deketin, saya dikasih uang. Meskipun nggak ngapa-ngapain, nggak sempat sama dikasih uang. Itu saya pura-pura ke pulang ke rumah ini dikasih papa, padahal saya enggak. Setiap kali saya disuruh pulang, saya enggak pulang. Saya setiap kali disuruh pulang ke rumah papa, saya enggak pulang. Karena enggak berani, enggak takut. Karena setiap saya pulang, papa pasti ingin melakukan sesuatu yang jahat bagi saya. Terus akhirnya lama-lama saya enggak kuat. Akhirnya saya itu ketemu seorang pria. Kau selalu tahu cara heboh saat kos tinggal di rumah saya, di rumah budi saya. Akhirnya orang itu, nah inilah saya masuk dalam narkoba lebih lanjut. Ternyata seorang itu seorang yang preman, seorang yang tidak bagus, kumpulannya itu berandal-berandal, preman-preman. Saya kenal dia pura-pura dia ngomongnya duda ke saya, padahal belum duda. Nah pada waktu itu terus saya akhirnya nyabu sama dia juga. Pada waktu itu saya pakai narkoba menghilangkan stres, kedepresian. Saya kalau diajak nyabu is oke lah, karena pada waktu itu kedamaian saya hanya dengan memakai narkoba. Hati saya itu damai. Terus singkat cerita, sampai laki-laki ini jatuh cinta sama saya, terus akhirnya ngajak kabur saya. Akhirnya saya itu dijual. Yang nggak tahu, saya kayaknya nggak sadar. Waktu itu saya 17 tahun. Saya itu dijual ke mucikari. Nah, disitulah saya kenal klub malam. Disitulah saya kenal kepelajaran. Dijual ke mucikari pada waktu itu. Saya sempat hamil pada waktu itu ya. Sempat hamil pada waktu keadaan hamil itulah saya dijual, disuruh tidur ke orang laki-laki demi menghidupi kebutuhan saya. Gitu kan. Dan pada waktu itu ya saya nggak tahu kok, nurut aja gitu ya. Pada waktu itu wis pokoknya namanya pikiran blank atau apa yang digini-gini kan, nurut aja. Terus pada waktu singkat cerita, pada waktu saya itu bekerja malam saya yang kerja habis-habisan. Habis gitu saya pergi melayani klien gitu, melayani seseorang, uang saya dihabiskan sama wanita lain. Lah di situ ada yang bilangin saya bahwa laki-laki itu tidak baik gitulah. Laki-laki itu tidak baik. Terus akhirnya saya pergi meninggalkan dia. Saya kenal seseorang lagi di situ ya. Memang saya enggak di situ mengenal seorang lagi juga, seorang itu memang seorang yang sudah beristri gitu kan. Tapi berkat Tuhan enggak sampai bertahan lama juga, saya kembalikan ke istrinya juga. Orang itu beristri. Terus akhirnya saya mengembalikan dia itu ke istrinya. Saya down lagi juga. Saya down karena dia sudah punya istri. Saya kembalikan dia ke istrinya. Saya patah hati karena saya setiap kali berhubungan dengan dia selalu, dia bersama aku bahagia di sini. Gimana istrinya ya? Saya kemikiran dia sama saya, gimana istrinya ya? Saat dia sama saya tuh kepikiran istrinya, kasihan istrinya. Jadi mau nggak mau saya lepaskan dia karena saya nggak ada kebahagiaan di situ.